Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang menyangka bahwa membaca surat Qul atau surat Al-Ikhlas di dalam melaksanakan sholat subuh ternyata itu tidak dianjurkan, dan hal ini tentunya ada alasannya, sehingga surat Qul ini tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat subuh merupakan salah satu ibadah sholat yang memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mendoakan langsung umatnya yang biasa menunaikan ibadah sholat subuh yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Lalu benarkah dilarang membaca surat Qul ketika sholat subuh, dan surat apa saja yang dianjurkan saat sholat subuh? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu menunaikan ibadah sholat subuh, waktu yang paling utamanya yaitu dilaksanakan menjelang terbitnya fajar, yang mana pada waktu inilah kebanyakan dari orang-orang sedang dalam keadaan tertidur lelap. Sehingga tak heran jika banyak sekali kaum muslimin yang lalai dan sengaja meninggalkan mengerjakan sholat subuh, dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya dibandingkan bangun dan kemudian melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Maka oleh karena itu wajar saja jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhususkan sholat subuh dengan kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sholat-sholat lainnya. Bahkan saking istimewanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan orang-orang yang rutin melaksanakan sholat subuh setiap hari. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Sedangkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanjatkan doa, maka sudah dipastikan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perantara secara jasadiah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan selain akan mendapatkan keutamaan seperti dijelaskan dalam hadis-hadis tadi, apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, maka ia juga akan mendapatkan lebih banyak lagi keutamaan, dan salah satunya yaitu sholatnya akan disaksikan langsung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah boleh seseorang membaca surat Al-Ikhlas saat mengerjakan sholat subuh, dan apa alasannya?
simak penjelasannya sampai selesai agar tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah ketika mengerjakan sholat subuh, seperti misalnya membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq, sebenarnya hal ini sangat tidak dianjurkan, baik pada rakaat pertama ataupun dibaca pada rakaat yang kedua. Namun meskipun hal ini tidak dianjurkan, bukan berarti dengan membaca surat Qul atau surat Al-Ikhlas, sholat subuh seseorang menjadi tidak sah, karena jika kita menganut pada ilmu fikih, apapun suratnya boleh-boleh saja dibaca saat mengerjakan sholat subuh, dan sholatnya dihukumi sah, karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah dan tidak termasuk rukun sholat. Dan adapun yang dimaksud tidak dianjurkan membaca Qul dalam sholat subuh di sini, yaitu lebih baiknya dalam melakukan sholat subuh membaca surat-surat yang panjang agar bisa mendapatkan keutamaan yang lebih besar, sebagaimana yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang itu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat duhur dan meringankan 2 rakaat yang terakhir, serta meringankan bacaan pada sholat asar dan pada sholat maghrib dengan membaca surah-surah pendek, dan pada sholat isya ia membaca surah yang panjangnya pertengahan, dan sedangkan pada sholat subuh membaca surah-surah yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun meskipun hal ini dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita tidak menghafalnya, maka cukup dengan membaca surah-surah yang pendek saja sesuai dengan hafalan kita. Adapun yang menjadi alasan dianjurkannya membaca surah-surah yang panjang ketika sholat subuh, yaitu karena pada waktu-waktu tersebut sholat kita sedang disaksikan oleh banyak para malaikat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa para malaikat Allah akan menyaksikan langsung orang-orang yang sedang melaksanakan sholat subuh. Maka oleh sebab itu, di saat seseorang melaksanakan sholat subuh, setelah ia membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca surah-surah yang panjang, karena pada saat itu sholat kita sedang disaksikan langsung oleh banyak para malaikat. Maka dengan semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca ketika sholat subuh, maka tentunya akan semakin menambah catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disaksikan langsung oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surah apa saja yang dianjurkan dibaca ketika kita mengerjakan sholat subuh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat subuh, beliau sering membaca surat Al-Waqi'ah, surat At-Tur, surat Qaf, dan surah At-Takwir. Bahkan selain itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat di saat beliau sedang mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melakukan sholat wajib, beliau terkadang meringankan bacaan sholatnya, dan terkadang juga ketika sholat subuh beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah setiap hari, agar kita bisa mendapatkan lebih banyak keutamaan dan juga keistimewaan yang luar biasa.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.